Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur jika pada pagi hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk kembali bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kembali saat itu bersama Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang sudah di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Engkau urapi setiap hamba-Mu yang bertugas, baik yang akan menaikkan pujian, baik juga akan memberikan penuhan Tuhan. Nah, kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, itu dapat menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, nah, puji-pujian siapa ya? Pak Eko, Pak Erik. Ya, silakan Pak Eko. Sungguh engkau ada yang tersembunyi, lebih dari kata tabur air mataku, hanya padamu ku berserah. Sekali Kau Tuhan kekuatanku hanya di dalam-Mu, yang setia hidupku, namamu, namamu hidupku, yang setia sampai akhir hidupku. Hanya padamu serah hidupku, kekuatanku hanya di dalam-Mu, Kau setia memberikanku hidupku. Setia sampai akhir hidupku.
setia sampai akhir setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Ya Bapak yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh kata kasih berkat-Mu Tuhan. Kembali tumbuh anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk kami mau belajar akan setiap firman-Mu Tuhan. Kalibrasi hati kami Bapa. Biarlah Kau terus berkuasa, Kau terus besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Kau ya Bapa, yang di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Ya, silakan Bu Vivi. Ya, makasih Pak Eko puji-pujiannya. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Kita akan belajar kembali di Mazmur yang ke-27. Enggak, tolong kita akan bersama-sama membuka di Mazmur 27. Belum bisa keluar ya ayatnya atau bagaimana? Oke, kalau gitu langsung saya bacakan aja ya Bapak Ibu Saudara. Udah di slide kok. Oh, sudah ya keluar ya. Oke. Perikopnya yaitu aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku
kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, kita di sini ayatnya nggak panjang ya, sampai 14 aja. Kalau Mazmur 27 ini ya, Saudara, kita renungannya pagi hari ini saya beri judul yaitu kepercayaan kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, Mazmur Daud ya, Raja Daud yang menulis. Ya. Di Mazmur ini Daud itu menggambarkan rasa percayanya ya kepada Tuhan ya. Dia percaya dengan sepenuh hati. Ya, dia percaya dalam keadaan apapun juga ya. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, baik itu dalam ketakutan ya, baik itu dalam kekhawatiran ya, baik itu dalam ancaman ya, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Meskipun banyak kesulitan yang sedang dihadapi, ya, Daud tetap percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu sumber keselamatan baginya dan sebagai sumber perlindungan. Ya, kita akan melihat yang pertama, Tuhan itu adalah terang dan keselamatan. Di sini ditulis di ayat yang ke 1 sampai 3. Ya, Tuhan adalah terang, terangku dan keselamatan. Kepada siapakah aku harus takut? Ya. Daud memulai Mazmur ini dengan yakin ya, dan percaya dengan penuh ya, bahwa Tuhan adalah sumber terang dan keselamatan. Daud ini mengungkapkan bahwa dalam segala situasi Tuhan yang memberi perlindungan. Ya, keyakinan ini jadi satu dasar ya, dasar yang kuat sehingga Daud ini tidak ragu-ragu ya, tidak takut ya, dan dia percaya penuh ya kepada Tuhan. Ya, dan hal ini kita juga diingatkan ya, kita bisa melihat Tuhan sebagai terang ya dalam kegelapan dan keselamatan dalam bahaya. Ya, Ibu Saudara, kalau di ayat yang di pasal yang ke-23 ya sangat jelas bahwa Daud itu dia pada saat aku yang berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun aku tidak takut sebab engkau besertaku. Nah, di sini adalah gambaran di mana Daud itu sungguh percaya ya, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan. Ya, saya teringat ya oleh di mana Daud waktu itu dia itu sedang menghadapi singa dan beruang ya waktu Daud masih muda, waktu Daud masih kecil ya. Tapi Daud itu bisa melaluinya karena siap, karena apa? Karena Daud percaya. Nah, di sini juga seperti itu ya. Kalaupun ada musuh ya, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya, oh ya Bapak Ibu, saya sedikit ya bersaksi kalau beberapa waktu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu, saya ini punya klien ya. Seumur-umur saya sudah sekian
kemungkinan ada kalau 9 atau 10 tahun itu saya di pekerjaan saya ini ya tidak pernah ada ya pembatalan gitu ya. Tahu-tahu kemarin itu ada pembatalan ya, pembatalan ya yang mana kalau komisinya agent ya komisi saya tidak bisa diambil kembali ya. Tapi uang ini pembatalan tuh sewa ya Bapak Ibu ya, sewa. Jadi bukan jual beli eh, yang tidak terlalu banyak juga gitu ya. Nah, yang jadi masalah itu uangnya itu sudah kepake gitu ya, kepake oleh pemilik gitu ya Bapak Ibu. Sehingga pemilik harus mengembalikannya uangnya kepada penyewa. Nah, sebenarnya di sini kalau saya sudah tidak ada masalah gitu ya. Tapi saya juga harus bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana supaya uangnya penyewa ini bisa kembali gitu ya. Di situ karena pemilik tidak bisa langsung mengembalikannya. Karena waduh ini uangnya sudah kepake jadi apa. Terus ini tak pinjam lagi uang di bose suaminya gitu ya. Bosnya pemilik gitu ya. Dan itu cair nggak bisa langsung cair gitu ya. Tunggu sehari, 2 hari, 3 hari ya. Itu sudah lama karena apa kok batal ya. Batalnya itu karena apa, Bapak Ibu? Itu rumah masih ditempati sama kakaknya pemilik gitu ya. Nah, pertamanya ngomongnya nanti "Nek, ini tak jual karena memang saya ngasih banner gitu ya, dijual gitu ya. Tapi lakunya sewa ya. Kok bisa ya? Nggak tahu ya. Karena pemilik ya wis gak apa-apa wis timbang timbang nggak ada yang beli gitu ya. Wis sekarang ada yang mau sewa ya wis sudah. Nah, kokonya ini kakaknya ini pertamanya dia dikasih tahu. Nanti kalau ada orang yang mau beli atau yang ini wis kamu harus keluar loh dari rumah ini karena dia ngomongnya pinjem gitu ya. Pinjem cuma sebentar untuk ngurus KTP aja gitu ya. Karena kokonya ini dari luar pulau gitu ya. Ya dipinjami. Ternyata sampai 3 tahun atau 4 tahun gitu. 3 tahunan ya. Nggak pergi-pergi. Dan sampai akhirnya kemarin harus eh, berurusan dengan polisi juga gitu ya. Mau keluar. Saya tuh enggak takut. Saya tuh di dalam hal ini saya enggak, enggak apa ya, kayak takut atau aduh ini apa ya merasa khawatir gitu. Enggak ya, enggak ada ya. Saya yakin ini semua karena Tuhan, gitu ya, karena Tuhan. Dan sampai pada akhirnya eh, menagih uang pun juga saya itu gini ya Bapak Ibu. Pada saat setelah selesai uang itu dikembalikan, memang pada akhirnya dapat pinjaman bukan dari kantornya karena lama ndak cair-cair ya. Akhirnya yang istrinya ini dia pinjam ke saudaranya sehingga dia dapat dan dikembalikan. Terus yang penyewanya ini tahu-tahu ngamuk ya di depan saya ya. Waduh, saya ini nggak pernah ya lihat orang tukaran ya, lihat orang apa seperti itu gitu ya. Tuh, di depan saya persis ya. Ya langsung kamu kalau gini-gini ya dia marah ya. Karena kemarin-kemarin tuh dia ditagih, tapi tidak direspon gitu ya. Ditagih, tidak ditelepon, tidak diangkat, lalu di WA juga tidak dibales begitu ya. Ya saya ini memang saya sendiri juga seperti itu. Saya telepon juga tidak diangkat. Gitu. Tapi waktu saya bilang, saya ngomong kok tolong kok WA-nya direspon gitu ya.
itu langsung direspon gitu ya. Terus ya sudah, responnya dia saya forwardkan gitu ya, saya teruskan ke penyewa. Ternyata dia ini mangkel ya, Bapak Ibu ya, sehingga dia menantang gitu ya. Tapi dia juga enggak membentak-bentak atau bagaimana, enggak. Dia cuma bilang, kamu harus gentle ya, jangan semua-semua dilimpahkan ke istri gitu ya. Kamu harus hadapi, kalau di telepon itu kamu angkat gitu ya. Terus saya tantangin kamu gitu ya. Wah, dia ngamuk gitu ya. Terus, ini pemilik juga ikut ngamuk ya. Dia berdiri ya, pertamanya duduk, dia berdiri. Waduh, ya apa ini gitu. Saya ini waktu itu posisi di kantor ya, saya juga enggak mau ada ribut gitu ya. Terus apa? Waktu dia berdiri, dia kayak diilokno gitu ya. Terus dia langsung ya kamu yang ini gitu ya, kata-kata yang ini gitu dibalaskan gitu. Kok langsung nggak tahu saya bengok gitu ya. Kok nggak usah dilanjutkan kok. Nggak usah diladeni kok. Saya bilang gitu ya. "Oh, kok nggak usah diladeni kok. Memang. Terus langsung dia balik ke saya gitu ya. Karena eh, penyewa ini sudah keluar, nih langsung keluar dari pintunya dibuka, lalu dia keluar. Terus yang ini kan nututi ya, yang pemiliknya ini nututi. Lalu dia begitu dengarkan saya ngomong, kok nggak usah diladeni. Terus langsung dia balik ya, balik ke saya ya, di depan saya dia duduk lagi. Nah di sini saya bersyukur ya Bapak Ibu, karena tidak sampai terjadi sesuatu ya yang tidak diinginkan. Eh, Akhirnya dia ngomong, kalau saya di sini nih saya cuma melakukan firman tok C, ya, gitu loh. Terus maksudnya apa gitu? Aku nih kalau enggak karena Tuhan ya, aku enggak mungkin mau bayar katanya. Karena apa? Dia sudah dikata-katai, bahkan disebut binatang gitu ya. Di WA itu seperti itu gitu. Waduh Tuhan, saya cuma bisa ngomong apa ini. Terus akhirnya hukum. Iya, aku ini kan nek bukan karena Tuhan, ndak kira tak bayar yang ngomong gitu. Dia lo ndak bisa mempidanakan saya dalam hal ini gitu ya. Loh, saya kaget ya. Ini kan seperti utang piutang. Kalau yang sekarang kita jumpai di masyarakatnya, itu banyak ya orang-orang yang punya utang, ya dia nggak mau ngalah begitu ya. Justru yang diutangi itu yang kayak orang yang apa ya, kayak orang yang minta-minta, yang ngemis gitu ya. Nah, yang punya utang malah kayak orang wah arogan banget ya, yang mau bayar, ya dia nggak peduli. Nah di sini kan Cici tahu sekarang kan orang yang oh iya saya tahu itu dong seperti debt collector. Kalau kalaupun dia eh, menagih, dia nggak mungkin bisa sampai kayak mukul atau bertindak apa gitu ya. Iya, nah, iya. Saya sampai nggak bisa ngomong ya, Bapak Ibu kok gini ya. Saya cuma gini, loh kok kalau kok punya utang, ya kan kok anak Tuhan ya, ya mesti bayar. Terus supaya apa? Supaya kok diberkati ya. Saya cuma ngomong gitu aja ya, Bapak Ibu. Akhirnya, duh ya, ya makanya kan, karena saya ini cuma melakukan firman Tuhan, makanya saya bayar deh. Apa oh gitu, saya enggak mau deh gitu. Ya habis puji Tuhan, masalah ini selesai ya, enggak sampai ada keributan gitu ya. Ini karena pertolongan Tuhan buat saya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ya, yang kedua di ayat yang keempat sampai keenam ya, kalau kita tadi sudah baca di sini yaitu keinginan untuk menyembah Tuhan ya. Daud itu tidak hanya cari perlindungan Tuhan ya, tapi Daud itu juga merindukan hadiratnya Tuhan.
Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa? Untuk menikmati ya kemurahan Tuhan dan untuk menyelidiki baitnya ya di terjemahan lain. Nah, di sini kita tahu Daud itu mengungkapkan kerinduan yang mendalam ya, berada di hadirat Tuhan. Ya, rumah Tuhan bagi Daud bukan hanya perlindungan, tapi tempat untuk menemukan kedamaian ya, ada penghiburan ya, ada kasih, ada sukacita ya, ada kekuatan ya. Di situ kita bisa melihat ya Bapak Ibu, kita diajak untuk memiliki satu kerinduan yang sama. Ya, seperti Daud yang mencari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya. Kita boleh mengalami kehadiran Tuhan ya. Kalau Tuhan hadir ya, semuanya lewat gitu ya. Masalah itu bisa lewat ya. Kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan ya. Yang berikutnya kalau kita sudah baca tadi di ayat yang ke-7 ya sampai di ayat yang ke-12 ya. Di sini merupakan kepercayaan ya, kepercayaan di tengah ancaman ya. Meskipun Daud menghadapi berbagai ancaman ya, baik itu dari musuh maupun dari satu kondisi atau keadaan ya, dia tidak menyerah ya. Dia tidak menyerah di dalam doa ya. Di sini di ayat yang ke-9 ya, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Nah, dalam doa ini Daud menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan. Yang memohon supaya Tuhan itu tetap hadir ya di dalam hidupnya. Ya, kalaupun di sini Daud kan bilang ya, jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Ya, apa yang bisa membuat Tuhan itu menyembunyikan wajahnya kepada kita ya? Kalau tidak karena dosa ya. Di sini Daud pun juga bilang ya, Tuhan jangan menyembunyikan. Artinya apa? Dia mau bertobat. Tuhan, aku mau bertobat ya. Ampuni aku ya. Sehingga Daud tetap mengundang kehadiran Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan itu dia tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi dia akan melepaskan kita dari semua ikatan-ikatan dosa dan semua kelemahan dosa kita. Ya, terus kita tahu bahwa di ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat yang ke-13 ya sampai 14 ya. Sekiranya aku tidak percaya, maka melihat kebaikan Tuhan di tanah orang-orang yang hidup. Kalau di terjemahan lain, kalau di sini dikatakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan ya, di negeri orang-orang hidup. Di sini kita melihat ya Bapak Ibu, bahwa kita ini akan melihat kebaikan Tuhan ya, dalam segala halnya. Kalau kita bertindaknya seperti Daud ya, di tengah pencobaan sekalipun ya, Daud tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberi yang terbaik. Daud memilih menunggu dengan sabar pertolongan dari Tuhan. Ya, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong dengan tangannya yang penuh kuasa, dengan tangannya yang kuat. Sehingga Daud berkata, aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Dan kuatkan dan teguhkan hati. Ya, nantikanlah Tuhan.
tetap bersandar penuhnya menanti-nantikan Tuhan. Ya, Yesaya juga berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat apa? Kekuatan baru. Dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia berlari dan tidak jadi lesu. Ya, ini yang jadi kekuatan kita, yaitu ketika kita menantikan Dia, mengandalkan Dia, ya, sama seperti Daud. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak saya perpanjang, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Vivi atas renungannya dan kesaksiannya ya. Ya, kita sudah diingatkan kembali bahwa kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Kalau kita mau menanti-nantikan kebaikan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, kita akan melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita ya. Jangan melihat masalah lebih besar daripada Tuhan kita ya, tapi kita harus melihat Tuhan itu lebih besar dari apapun yang kita hadapi ya di dunia ini ya. Ya, makasih Bu Vivi. Itu yang bisa mungkin saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mungkin saya minta Bu Ana ya, bisa Bu Ana. Oke, ya Pak Erik. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan di saat teduh ini untuk mencari Engkau Tuhan. Dan pagi ini kami sepakat berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya Kau berkati bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin yang baru, agar bisa Tuhan memimpin bangsa ini lebih baik dari hari kemarin Bapa. Berikan Tuhan hati yang takut akan Engkau, sehingga Tuhan bisa membawa bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia, semuanya menjadi lebih sejahtera lagi Bapa. Berkati seluruh jajaran yang ada Tuhan, agar mereka mempunyai kesatuan hati Tuhan dalam bekerja untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita masuk saling mendoakan waktunya 10 menit ya. Pagi, mari Pak Yusuf. Pak Yusuf lagi di mana Pak? Nggak biasa. Pak Yusuf lagi di mana nih? Kok nggak biasa tutup kamera nih? Biar kelihatan Kalimantan nih Kuba. Nah, ini baru Kalimantan. Iya Pak, kabarnya Pak. Kabarnya baik. Kalau ditutup dan Kalimantan terus apa Pak? Kali Berantas. Kali Berantas ada di Surabaya, kalau di sini Kalimantan. Ya. Kali Judan Pak Erik, paling dekat Pak Erik. Dan di sini juga ada kali, ada sungai Makam. Dulu jadi kali, sekarang jadi sungai.
Iya, Piye kabarnya? puji Tuhan. Semuanya sehat. Sehat-sehat. Ini kamera tak tutup ini pakai HP dikasih berdiri susah soalnya. Pak Yusuf, gimana pelayanannya nih, jadwal pelayanan nih? Aman tentram. Besok lagi hari Minggu perayaan Natal. Oh, udah perayaan Natal minggu ini. Ya. Oh di sini orang-orang yang Natalan, tak kalau orang Natalan. Cepat ya. Kalimantan ramai Pak, Sulawesi sudah ramai Natal. Nah, luar pulau itu Kalimantan khususnya Papua, Sulawesi, November sudah Natalan mereka. Lebih awal mereka ya nyambut. Ya. Karena kan gereja banyak saling mengundang sana sini, jadi Iya. kalau kemarin Desember itu numpuk-numpuk. Pak Yusuf balik ke Surabaya kapan jadinya kalau gitu? Desember Pak, Desember akhir. pertengahan paling. Oh. Oke, Pak. Ayo doa Pak Erik. Aku tak doa ya. Ya, kita mau berdoa. Nanti bantu aku doain. Mau pelayanan sama cucu saya ulang tahun hari. Ulang tahun, Pak. Pak Yusuf. Namanya siapa, Pak? Gino. Ya. Oke, kita doa ya. Ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang bertata, berkuasa di bumi dan di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami Bapa. Pagi hari yang indah Tuhan, kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk hamba-Mu terkasih Pak Yusuf Tuhan. Kiranya Tuhan berkati urapi Pak Yusuf dalam pelayanannya Tuhan. Dalam pelayanan menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Pak Yusuf sekarang berada di Kalimantan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dia melayani di Kalimantan, kami percaya biarlah semuanya itu menjadi hormat kemuliaan hanya nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan Pak Yusuf ini Tuhan. Tuhan hadir memberkati mengurapi Pak Yusuf. Biarlah roh Allah itu senantiasa selalu menyala-nyala dari dalam hidup Pak Yusuf ini Tuhan. Tuhan berkati dia, Tuhan urapi dia Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pelayanan Natal di Kalimantan Tuhan yang dilayani oleh Pak Yusuf Bapa. Biarlah ada kegerakan rohani di Kalimantan Tuhan. Ada kerinduan dari anak-anak Tuhan yang berada di sana Bapa. Mereka boleh membawa jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Mereka mengetahui bahwa hanya Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan cucu Pak Yusuf yang hari ini Tuhan berulang tahun, Gino Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau berkati Gino di usianya yang bertambah Tuhan Yesus. Tuhan urapi Gino ini Bapa, biarlah Tuhan Yesus Gino dimateraikan menjadi milik Tuhan Yesus. Gino adalah milik-Mu Bapa. Diberkati dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna. Diberkati di dalam pertumbuhannya. Diberkati dalam studinya. Diberkati menjadi remaja, pemuda yang baik. Tuhan berkati menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga istri Pak Yusuf. Tuhan urapi istrinya Bapa, dimanapun berada kami percaya ada kasih sukacita yang melimpah. Diberkati juga Tuhan Siska Tuhan, adik kami Siska kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Siska dari ujung rambut ujung kaki. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang kudus. Segala sakit penyakitnya Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Tuhan Yesus sudah angkat, Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga besar Pak Yusuf ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya berkat kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan tercurah atas keluarga Pak Yusuf kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami kembali menaikkan syukur kepada-Mu. Tuhan telah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan untuk menikmati sukacita dalam segala penderitaan yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Hari ini kami berdoa dan bersyukur pemulihan terjadi dalam keluarga hamba-Mu. Penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menolong menyertai hamba-Mu beserta dengan keluarga. Secara khusus kami berdoa untuk
Pak Erik. Tuhan lindungi, Tuhan sertai Pak Erik dalam setiap usahanya, pekerjaannya, kesehatannya, anak dan istrinya. Engkau menyertai menopang Pak Erik supaya Pak Erik dapat membatasi diri dengan pengurapan penyertaan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu, menolong memberkati Pak Erik. Tuhan, Engkau mendengarkan semua keluh kesah, usahanya diberkati dan diurapi. Demikian pula Pak Ronald, Engkau memberkati yang kuasa supaya hamba Tuhan dua-duanya ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang, terutama buat anaknya si Sehat. Kasih dan anugerah pertolongan Tuhan melimpah senantiasa supaya keluarga tetap menjadi berkat sendiri bagi setiap orang. Ini nama Yesus Kristus kami syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Karena betul untuk Pak Ronald ya. Bapak kami dan surga, terima kasih Tuhan atas karuniamu yang Kau berikan pada kami semua Tuhan untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Kau juga memberkati Tuhan setelah kami kasih, yaitu Pak Ronald beserta semua keluarga besarnya Tuhan. Nah ya Tuhan, Kau pakai beliau lebih hari lebih heran lagi, biar ia menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang yang sekitarnya, baik di kantornya, baik di rumahnya, dan dunia berkat Tuhan, supaya mereka semua dapat tinggalkan demi kemuliaan Tuhan. Yang berguna pribadimu, baik mereka tak undur, maka semat orang pun dapat terjadi ya Tuhan, mengenal pribadimu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga memakai Bu Brenda sebagai penang setia, sebagai modal syafaat dalam rumah tangganya, terus mendukung di dalam terbaik dan segala aktivitas apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Ronald Tuhan, sehingga apapun yang dibuat oleh Pak Ronald dapat senantiasa berhasil dan memuliakan dalam dan terlalu. Dan saya Engkau juga memberkati kedua anak dari Pak Ronald Tuhan, Pak Jenis maupun anaknya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Jenis ini Tuhan juga makin hari makin mengenal pribadimu lebih lagi, mengadakan upah dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, saya percaya Kau sangat memulihkan kehidupan ini dan sempurna kata-kata keputusan tiada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rasanya ini Tuhan dapat berbicara dan berjalan oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya bela kasih dari Allah Bapa kepada Tuhan Yesus dan Paulus dan Kudus senantiasa meliputi atas kehidupan keluarga Pak Ronald dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Yusuf. Buat dua-duanya. Ya, pas waktunya. Iya. Udah diatur ya Pak Erik ya. Ya Tuhan berkati ya semuanya. Pak Titus, gol Pak Titus. Wah, 2-0 ini. Nobare rame gak Pak Titus? Wah. Oh, senang nih, Rek. Bumia. Ditunggu tadi malam. Om aku cedek ngono, aku melok nobar bareng. Iya, sama bareng beda. Iya. Seru kayaknya. Oh, seru. Kemarin seru banget, wis. Iya. Atau Jadi supporter. Apa gede nih Mexico Loh, Pak, kok pamer ya ampun. Pamer kopi dan Bro. Pak Yusuf, gimana Pak? Gak pengen minum kopi juga. Selamat pagi. Pagi. Ada kopinya mana?
Itu, Pasti. Pak Eko itu loh. Nah, Pak Eko. Mana Pak Eko itu? Pak Eko nggak mau bagi-bagi kopi, Rek. paling ngiler Pak Yusuf, Pak. Iya. Oh, tukang kopi ya. Mana Pak Eko lagi tutup kamera ini loh. Itu kopinya sudah anu. Kameranya keluar itu sini cek Pak kokon Erik, cek luar biasa. Fotonya doang. Pak Erik. Tanggal 27 Itu gimana? Bu Vivi nanya tuh. Apa Pak Ronald? Tanggal 27 ketemuan di mana kata Bu Vivi loh. Kita Oh, Ini loh makanan orang Kalimantan ini mau tak? kita Saya tanya, ketemuannya di itu aja ya. Di Jemput, mana Pak. namanya? Di Ya, Pak Yusuf, SPBU ada Pak yang ya. butuh jemput. nggak? Ada yang butuh nggak ini? Ini sudah matang ini. Kirim aja, Pak. Mau nggak Nah, nolak itu nanas. wah, iya kan? Mantap ini diminum sama kopi nih. ayo Pak Eko muncul itu, banyak yang tanya itu. Itu loh, Bu Vivi nanya loh, jam berapa? Ayo Pak Eko. Oh, mau ngopinya jam Iya. berapa? Ayo Pak Ronald. Bukan Sama kata Pak, Pak Gimin loh Tanggal Pak 27, Yusuf. Pak. Pak Budi kan minumnya minum teh, naik Pak Budi. Pak Ronald koordinatornya 27. Pak Eko presidennya kok gimana? Koordinator ya presiden, tak tanya presiden lagi Ki. Loh, nih presidennya nggak jawab. Rakyatnya aja yang ditanya, aku yang jawab. Infonya kemarin dari Surabaya jam 9 Bu Vivi. Jam 9 berarti di SPBU. Di SPBU aja ya kita ketemuan ya. SPBU. Oh ya, SPBU. Biasanya SPBU. SPBU bukan SPBU sana kan. Beda loh jalurnya loh. Itu kan jalurnya beda toh. Tapi SPBU yang SPBU ke sana itu di Mau pada KM kemana? berapa Kok ya? saya ketinggalan? Saya lupa KM-nya sih. Cuman dari Oh, Surabaya jam 9 Bu Vivi. Ke Pak Gimen Bumia. Oh, I see. Iya, Pak Gimen. Ya, Tinggalan. jam 9 dari Surabaya Bu Vivi. Saya belum bisa ya Bu Vivi. Saya Rabu ke Jogja. Sorry, Oh. Jumat ini ke Jogja. Ya, Oh. Rabu baru masih di Jogja. Pak Erik bisa kan? 2 minggu lagi Ya, kayaknya. Pak Erik ikut, harus Iya. ikut Pak Erik. Tanggal 27 kok itu libur pemilu. Jangan poseng loh, Pak. Nanti kan dari Kalau bisa gimana ini berangkatnya dari mana? Saya dijemput apa saya ke ya, mana? kamu bawa mobil sendiri sama istri lah. Ajak istri. Nggak mungkin, bro. Oh, Mustahil nggak kalau itu. mungkin. Pak Budi kan ikut. Pak Budi, Bu Lili ikut nanti. Bawa Pak mobil Erik. ambek bojone kok iso gak mungkin iku piye to? Iya. Kok iya Masa Pak Budi bahaya jemput iki. kamu? Kamu datang ke tempat Pak Budi apa? Oh iya, datang ke tempat Pak Budi berarti. Pak Budi kan ikut Pak Erik berangkat jam Coba tanya Pak 9. Budi Nanti kan aja. ketemu di mana ya? Kita Nanti ya kan mungkin kita CL. tentukan titiknya dulu nanti. Iya. Ya kabar ya. Bu Ana ikut kan sama Pak Daniel kan Bu ya jadi ya? Ikut Iya, ya, Bu Ana public ikut holiday ya. ya, tanggal 27 pemilu ya. Iya betul Iya. Bumia. Pak Imin di mana ininya? Di Ngawi. Oh, Ngawi. Jauh nggak sih dari Heeh. sini Ngawi? Paling berapa jam ya Han ya? 2 jam. 2 jam 2 ya? jam nyampe. 2 jam, ya. 2 jam Ngawi. ya. Oke, belum janji sih nanti kalau misalnya bagaimana, cus langsung. Oke, sip. Bu Ana piye Bu? Bu Ana Bu Pak Ana, Daniel. Kalau iya Pak ikut Titus Bu pasti Ana udah ya. bisa karena gara-gara Pak Titus kita batalin. Kemarin dia bilang nggak bisa, harus Iya. ikut bertiga katanya. Salah satu Iya. juga tidak bisa. Hah? Ada panitia pemilu. Panitia Loh, pemilu sampai panitia jam pemilu. sampai jam piro Pak? Sampai jam 3, jam 4 ya saya. Ya panitia pemilu sak Jangan. ngitungnya Pak Ronald. Ini Pak Pak Titus sudah tak Titus banyak batalin kemarin loh. aktivitas. Ternyata panitia pemilu lagi. Mana? Saya sibuk. Bu Ana ikut ya. Gantinya Bu Ana. Ya, ikut ya. Hah? Iya. Nggak ikut, Suaranya kok nggak ikut atau nggak ikut Bu ikut? Ana? Ikut atau Ikut nggak ke ikut Pak Bu? Gimen sama Pak Daniel toh, Bu. Nggak ikut.
Loh, kenapa, Bu? Anak itu habis coblosan. Oh, gak dengar suara putus-putus, Bu. Nggak dengar. Putus-putus. Habis coblosan ada acara sama anak-anak Oh, Oh, ada jalan. Iya, iya, iya. Ini loh ya, sitok-sitok ya, Le. Ya udah, bisa aja deh. ya. Kasih Pak Junun. Bu Vivi nanti sama Pak Indrawan keluarga lah ya. Nanti Pak Budi juga bisa. Kita juga bisa nanti gitu ya. Nanti Pak Erik mungkin coba tanya Pak Budi, Pak Erik, karena di sana Pak Budi ya lebih dekat ya. Tuh. Cuman kalau gimana Pak Erik? Pak Eko gimana? Pak Eko Pak Eko ikut. pasti. Nggak Pak bisa, Eko dia ke presidennya Kalimantan. kalau Pak Yusuf di Kalimantan. Pak Eko juga ke Kalimantan, Pak Erik. Hah? Pak Eko Kalimantan dia. Terus berangkatnya gimana dia? Coba Nggak tanya. ikut. Bu Yani gimana Pak Eko? Bu Yani jadi nggak Kalimantan? Loh, ada orang yang tanya, loh, jadi pasti dia ke Kalimantan kayaknya mingguan terus dia kan. Tapi balik Balik ya diusahakan secepatnya, cuman kan emang mas nganu kerjaan ya. Jadi Kalau tidak bisa berangkat 25-26 balik kan better ya. Dia nggak ikut pemilihan dah. Kak golput. ya. Warga negara surgawi loh. Kan kota kosong. Pasti menang lah. Iya, pasti menang lah ya. Oke. Kita yel dulu ya sebelum Ya. buat tutup ya. Oke. Mungkin bisa open kamera, open mute. Kita semua, Pak Eko. Itu belum. Terus Bu Yani itu loh sukanya sembunyi. Jangan. Tunjukkan wajahmu. Masak juga nggak apa-apa ditunjukin. Dikirim yang enak, Pak. Bukan ditunjukkan. Itu yang tepat itu. Pak Eko itu loh sukanya nunjukin kopi terus. Orangnya hilang. Ayo Pak Eko. Nah, oke. Kita mulai yel ya. Keluarga satu tuh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Haleluya, puji Tuhan. Loh, Pak Yusufnya menghilang ya? Ya, Pak Ronald aja ya, tutup doa ya. Ada Pak Eko itu. Ayo Pak Eko. Tuh, tunjukkan. Ayo kita bersatu hati ya, kita berdoa ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Muliakan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang indah Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan saudara-saudara kami terkasih Tuhan, memuji, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati urapi kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bu Vivi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai Bu Vivi juga lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan yang disampaikan oleh Bu Vivi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah roh itu senantiasa selalu menyala-nyala Tuhan, melalui pelayanannya dimanapun Tuhan percayakan Bu Vivi Tuhan, biarlah semuanya itu menjadi hormat kemuliaan hanya nama-Mu ditinggikan Tuhan Yesus. Berkati Bu Vivi dalam segala usaha pekerjaannya, dengan Pak Indrawan juga Tuhan, diberkati dalam segala usaha pekerjaannya, apa yang dikerjakan mereka Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau hadir Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Lovely dan Luisa Tuhan Yesus dalam studi mereka, dalam pendidikan mereka, pakai mereka Tuhan menjadi laskar-laskar Kristus, ya bahkan mereka melebihi teman-teman sekutunya, kecerdasan, kepintaran, bahkan roh yang takut akan Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga saudara-saudara kami terkasih Tuhan, khususnya pagi hari ini Tuhan cucu Pak Yusuf Tuhan yang berulang tahun.
Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikannya juga, dan dalam kerohaniannya. Tuhan berkati, Tuhan urapi menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga saudara-saudara kami terkasih yang dalam pergumulannya Tuhan. Tuhan berkati Pak Teguh Tuhan, Tuhan urapi Pak Teguh, Tuhan jamah Tuhan, biarlah kesembuhan, mujizat hanya datang daripadamu Tuhan. Pertolongan hanya datang daripadamu Bapa. Diberkati Pak Teguh dari ujung rambut ujung kaki, kami percaya darah Yesus yang sembuhkan. Dan juga adik kami Siska Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Diberkati Siska, diurapi Siska dari ujung rambut ujung kaki, darah Yesus mengalir di dalam tubuhnya sehingga segala kelemahan tubuh sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kami serahkan juga anak kami Sean dan juga Abel Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi Bapak anak-anak ini Tuhan. Biarlah anak-anak ini Tuhan dipakai oleh Tuhan. Biarlah kesembuhan, mujizat terjadi atas anak-anak ini Tuhan. Diberkati dari ujung rambut ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kelemahan tubuh sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapak. Begitu juga saudara-saudara kami yang masih ada dalam pergumulan, kami percaya Tuhan, kami kuasa-Mu yang sempurna, yang menyembuhkan, memulihkan. Bahkan jikalau ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan Bapa. Dan jika ada yang berbeban berat, Tuhan Yesus Engkau yang tolong, Tuhan Yesus Engkau yang berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, hari-hari kami, masa depan kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami, hari-hari kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa, rancangan-rancangan, niat-niat orang jahat, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Ya, Tuhan Yesus Thank you. memberkati semuanya ya. Tuhan berkati. Ya, mari. Amin. Ya, thank you.